Halo anak-anak ya, ketemu lagi dengan Mr. Yulisman, yaitu kita akan belajar matematika di kelas 6 ya. Materi kita kali ini yaitu tentang operasi hitung campuran ya. Oke, sebelum kita memahami ya tentang operasi hitung campuran, marilah kita sama-sama mengetahui apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasinya ya. Oke, yang A, operasi hitung campuran bilangan cacah. 1. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Kemudian ya, kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Jika penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama ya, maka kerjakanlah operasi hitung diurut dari yang sebelah kiri ya. Kemudian kecuali ya terdapat soal dalam tanda kurung ya. Jika terdapat soal dalam tanda kurung ya, oke, maka kita harus mengerjakan ya atau menghitung operasi yang dalam kurung terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan yang lainnya ya. Oke, jadi dalam kurung itu lebih diutamakan atau kedudukannya lebih tinggi ya. Oke, contoh ya, contoh soal. Yang pertama, apabila penjumlahan ya atau pengurangan itu berada di posisi yang sebelah kiri ya, atau posisinya sama, maka dikerjakan urut dari yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Misalnya 5.675 ditambah 4.750 ya, yaitu hasilnya 10.425 ya. Oke, dikurangi dengan 3.880 ya, sama dengan 6.545. Itu hasilnya ya. Jadi dikerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu kalau memiliki kedudukan yang sama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kemudian contoh soal yang kedua, kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung ya, meskipun dia di urutan kedua ya. Tapi karena dia di dalam kurung ya, maka kita harus menyelesaikan operasi hitung yang terlebih dahulu. Oke, contoh 3.275 ya ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620 ya, sama dengan, nah jadi kita kurangkan dulu yang dalam kurung. Hasilnya adalah ya 1.630 ya. Sehingga 3.275 ditambah 1.630 sama dengan 4.905. Sangat mudah bukan ya? Itu ya perbedaan yang sangat jelas ya. Apabila penjumlahannya ya kedudukannya sama seperti yang nomor 1 ya, maka ya hanya mengerjakan yang dari sebelah kiri. Nah, dan nomor 2, apabila ya penjumlahan ya atau pengurangan ada dalam kurung ya, menggunakan dalam kurung, maka selesaikanlah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu meskipun dia di urutan yang nomor 2. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian ya. Jika tadi kita pelajari tentang penjumlahan dan
pengurangan ya, maka di sini kita lanjut ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, seperti apakah ya rumus atau urutan ya yang sesuai ya untuk operasi hitung perkalian dan pembagian ini ya. Oke, yang pertama, perkalian dan pembagian itu memiliki kedudukan yang sama. Maka kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Kecuali ya terdapat soal dalam tanda kurung. Kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Jadi hampir sama ya. Jadi sama dengan yang seperti penjumlahan dan pengurangan. Jadi tetap yang di dalam kurung adalah wajib ya dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Contoh soal ya. Nomor 1. 250 dikali 50 dibagi 25 ya. Nah, jadi kalau perkalian dan pembagian maka cukup kerjakan dari kiri, yaitu 250 dikali 50 sama dengan 12.500. Lalu dibagi 25, hasilnya adalah 500. Kemudian nomor 2, 1.500 dibagi 50 ya, kali 14. Jadi kerjakan yang dari kiri dulu, yaitu yang dibagi. Ya, hasilnya adalah 30 dikali 14 sama dengan 420. Kemudian yang nomor 3 ya, ini ada menggunakan dalam kurung ya. Jadi selesaikan dulu yang dalam kurung meskipun ya 75 di paling kiri. Jadi 250 dibagi 25 sama dengan 10. Sehingga 75 dikali 10 sama dengan 750. Sangat mudah ya. Oke, yang ketiga, operasi hitung campuran bilangan cacah ya. Aturan pengerjaan operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama yang paling tinggi kedudukannya adalah dalam kurung ya. Itu yang nomor 1. Yang kedua, urutan kedua yaitu perkalian atau pembagian. Dan urutan ketiga yaitu adalah penjumlahan atau pengurangan ya. Itu adalah aturan main yang ada dalam operasi hitung bilangan cacah ya. Oke. Yang A, operasi hitung di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian B, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. C, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Begitu juga dengan D ya, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Oke, contoh soal lagi ya. Kerjakan perkalian atau pembagian yang terlebih dahulu ya. Seperti 250 ditambah 40 dikali 150 ya. Oke. Jadi kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yang paling tinggi tingkatannya ya. 1500 dibagi 30. Hasilnya adalah 50 ya. Oke, kemudian baru dilanjut dengan perkalian. 40 dikali 150 ya. Hasilnya adalah 6000. Jadi 250 ditambah 6000 dikurang 50 ya. Nah, sama dengan ya 6000 250 sama dikurang 50 sama dengan 6200 ya. Apabila sudah sampai ke penjumlahan dan pengurangan ya, jadi cukup dikerjakan yang paling kiri. Hasilnya adalah 6200 ya. Oke. Sangat mudah ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan kerjakan urut dari sebelah kiri, jangan lupa ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah 1500 dikurang 4000 ya, 400 ya, dibagi 50 ditambah 200 dikali 5 sama dengan, oke, kalau seperti ini kerjakan yang mana dulu ya? Oke, kerjakan ini dalam kurungnya tidak ada, maka kerjakan yang
pembagian. Walaupun ada perkalian, karena sama kedudukannya, maka dikerjakan yang paling kiri, yaitu pembagian terlebih dahulu, sehingga 400 dibagi 50, ya. 400 sama dibagi 50 sama dengan 8. Ya, kemudian perkalian ya. 200 dikali 5 itu sama dengan 1000. Jadi 1500 dikurang 8 ditambah 1000, hasilnya adalah ya 1492 ditambah 1000 sama dengan 2492 ya. Jadi 1500 dikurang 8 dulu ya, karena kedudukannya sama, jadi paling kiri. Kemudian baru ditambah 1000, sehingga hasil akhirnya adalah 2492 ya. Sangat-sangat mudah ya, asal kita kerjakan sesuai dengan kedudukan ya, atau tingkatan. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Cukup sekian ya, terima kasih, semoga bermanfaat.